ada yang pasti di dunia ini. Hidup bagaikan ada
Biar setiap kami bijak mengisi hidup kami Tuhan. Biar setiap kami mau hidup dalam kebenaran di waktu kami yang singkat ini. Biar hidup kami isi dengan perkara-perkara kekekalan di masa-masa hidup kami sekarang ini. Karena kami menyadari tidak ada yang pasti di dunia ini. Hidup manusia itu seperti uap yang sebentar ada lalu tertiup angin dan pergi. Seperti rumput yang mekar dan sebentar lagi akan layu. Biar kami menyadari dan mengisi hidup kami dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam langit baru, bumi baru yang Tuhan siapkan. Terima kasih Roh Kudus, beritakan kebenaran-Mu bagi kami. Isi dan penuhi kami dengan kebenaran Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita buka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat 18 mulai sampai ayatnya yang ke-27. Saya baca ayat 18, jemaat Tuhan baca ayat 19 secara serentak. Dimulai. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi fasik, sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai di situ. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam ayatnya yang ke-24 tadi, apa kata Yesus? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hari ini saya mau beritakan kepada saudara, alangkah sukarnya semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bukan cuma yang beruang yang sukar masuk surga, tapi semua orang akan menjadi sukar masuk surga jikalau dia tidak memenuhi
kualifikasinya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mempunyai surga, artinya Tuhan punya kualifikasi, punya aturan, punya ketetapan siapa yang pantas dan layak masuk surga. Makanya Matius 7 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang telah memenuhi kualifikasi surga. Apa itu kualifikasi surga? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Katakan amin. Jadi saudara, kita akan belajar hari ini supaya kita siap masuk surga. Firman Tuhan saya beri tema, masih kurang satu hal lagi. Kalau yang kurang ini tidak dipenuhi, artinya kita tidak akan masuk surga. Saudara setuju? Karena konteksnya orang muda yang kaya itu, kalau di perikop yang lain, dia yang bertanya kepada Tuhan, semua itu sudah aku lakukan, apalagi yang masih kurang? Sampai orang muda kaya ini bertanya, hormatilah sudah, ibadah sudah, segala macam sudah. Sampai dia bertanya kepada Tuhan, apalagi yang masih kurang? Dan ketika dia bertanya apalagi yang masih kurang, Tuhan menjawab kepadanya, masih kurang satu hal lagi. Dan satu hal lagi yang masih kurang itu yang akan kita bedah, yang akan kita pelajari, yang akan saya bagi buat umat Tuhan semuanya hari ini, supaya saudara tahu bagaimana memenuhi, cara memenuhi yang masih kurang dari satu hal lagi tersebut. Apa yang masih kurang? Yang pertama, jual. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Juallah. Secara sederhana saya mau sampaikan kepada kita semua, bukan soal harta, bukan soal milik, bukan soal kepunyaan, tetapi sebenarnya intinya adalah ada penghalang dari orang kaya tersebut untuk bisa dia dengan sepenuh hati mengiring Tuhan. Saudara mengerti? Jadi bukan hartanya yang menghambat, bukan milik kepunyaannya yang menghambat dia ikut Tuhan, tapi sikap hatinya. Saya ulangi sama saudara, sikap hatinya lah yang mencondongkan hatinya kepada hartanya, kepada kepunyaannya, kepada perkara-perkara duniawi. Itulah yang menjadi penghalang baginya untuk all out, untuk sepenuhnya, untuk seluruhnya bisa mengiring Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ini tidak akan pernah menjadi realita. Lagu ini akan menjadi sekedar lagu kalau penghalang itu belum disingkirkan dari hidup kita. Yang setuju katakan amin.
Juallah seluruh milikmu. Kenapa disuruh menjual? Bukan karena Tuhan mau uangnya. Juallah seluruh milikmu. Kenapa disuruh dijual? Karena hartamu itu menghambat engkau dekat sama. Itu aja. Haleluya. Enggak ada yang lain. Simple sebenarnya. Kenapa Tuhan suruh jual hartamu? Hartamu itu mengikat engkau. Hartamu itu menarik hatimu. Hartamu itu mengikat engkau. Makanya engkau tidak bisa sepenuh hati ikut aku. Makanya juallah hartamu. Jadi sebenarnya bukan hartanya yang perlu dijual. Penghalang itu yang perlu dijauhkan dari hidupnya untuk bisa dia dengan sepenuh hati mengiring Tuhan. Mari kita cek hati kita hari ini. Apa penghalang? Haleluya. Ini harus dibereskan. Kalau penghalang ini tidak dibereskan, maka sampai selamanya kita akan tetap gagal mengikut Tuhan. Itulah masalah. Apa penghalang? Apa yang mengganjal? Apa kendala dalam hidup kita? Kenapa Kristen kita kurang maju? Kenapa rohani kita kurang sungguh-sungguh? Kenapa iman kita kurang bermutu, kurang berkualitas? Padahal sudah lama niat di kau jadi Kristen, sudah lama niat di kau ikut Tuhan, tapi kenapa bangkit? Kenapa nggak bertumbuh? Kenapa jalan di tempat? Ini yang perlu dicari tahu. Di mana letak penghalangnya supaya kita bisa jalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Kalau tidak kita akan gagal. Gereja menjadi sekedar rutinitas rohani, rutinitas kekristenan tanpa ada satu pertumbuhan, tanpa ada satu progresif kerohanian yang baik, sehingga kita begitu saja. Buat kita semua masih tinggal satu hal lagi. Apakah itu? Mari kita renungkan bersama. Apa penghalang? Kalau kita bilang kekayaan, kita tidak kaya. Betul nggak? Kalau kita bilang harta kita yang banyak, kayaknya kita nggak punya harta banyak. Haleluya. Atau kalau kita bilang kebun teh kita yang luas, kebun teh orang nih, bukan kebun teh kita itu kan. Jadi sebenarnya apa penghalangnya? Kenapa tidak maju-maju? Kenapa progresnya itu lambat sekali? Pasti ada pengganjal dan penghalang di hidup kita yang membuat rohani kita begini-begini saja. Kita akan bongkar itu hari ini bagi saudara yang mau maju tentunya. Haleluya. Bagi saudara yang mau maju, bagi saudara yang tidak mau maju ya suka-suka itulah. Karena nanti di ujung cerita hidup kita ini ketahuan deh. Yang mana yang sungguh-sungguh, yang mana yang tidak sungguh-sungguh, ketahuan dari sini. Betul kan begitu? Kalau harta yang membuat orang kaya itu gagal mengikut Tuhan, apa yang membuat kita gagal hari ini mengikut Tuhan? Kita perlu mengetahui secara benar apa penghalang itu yang mengganjal di hati kita ini, sehingga kita sulit secara seutuhnya mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang lewat firman-Nya, hukum yang utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya all out bagi Tuhan, seluruhnya bagi Tuhan, sasudena bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya konteks perjanjian lama kan disebut Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Betul nggak? Jangan ada padamu ilah lain dalam bentuk apapun. Haleluya. Bahkan saking Tuhan cemburu, kalau saudara baca kisah perjalanan orang Israel dari Mesir, kalau ada orang yang kerja pada hari Minggu, dilempari sama batu. Pada hari Sabat, dilempari sama batu. Kenapa? Saking mengkhususkan hari itu bagi Tuhan, dan Tuhan itu Tuhan yang cemburu, tidak boleh ada ilah lain di hadapanmu dalam bentuk apapun. Tapi di zaman kasih karunia ini sepertinya kita menjadi longgar. Kita berbuat suka-suka.
ibadah suka-suka, gereja suka-suka, memberi suka-suka, pokoknya suka-suka kita. Dan kembali saya ingatkan sama saudara, di ujung cerita hidup kita nanti, ketahuannya itu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang suka-suka. Kenapa? Karena umat Tuhan ini sudah dewasa secara umur, tidak mungkin bisa dipaksa-paksa. Betul apa salah? Haleluya. Bergereja itu kerelaan, tidak ada teken kontrak di dalam bergereja. Semua serba kerelaan. Makanya orang kalau gak suka satu gereja, silakan dia pindah. Karena tidak ada surat kontrak seperti ini. Kita bikin surat kontrak, gak ada itu. Semua kerelaan. Engkau bertumbuh, engkau sejahtera, engkau berdiam di situ. Engkau tidak bertumbuh, kalau sejahtera, kau bisa pindah. Suka-suka orang kalau sekarang kan begitu. Jadi, tapi bukan karena suka-suka kita, lantas kita mau lihat. Kita mau seenaknya. Karena di endingnya nanti, di ujung cerita hidup kita akan ketahuan. Ketika kitab kehidupan dibuka, akan ketahuan. Engkau hidup suka-suka, engkau hidup serius, akan terlihat di sana sepenuhnya. Jadi kalau masih ada waktu, pesan saya, pesan Tuhan, seriuslah. Kalau orang yang tidak mau mencari tahu, tidak mau dia cari tahu apa yang masih kurang itu, ketahuilah umat Tuhan, orang itu adalah orang yang telah gagal mengikut Tuhan. Walaupun mereka masih kebaktian, masih beribadah, masih berdoa. Kalau dia tidak mau mencari tahu, kalau dia tidak mau mengintrospeksi, kalau dia tidak mau bersaat teduh dengan Tuhan dan mulai mengkoreksi diri, meminta bantuan Roh Kudus dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa lagi yang masih kurang di hidupku? Kenapa aku masih minus? Kalau tidak ada waktu-waktu seperti ini yang kita buat, bersaat teduh, mengintrospeksi diri dengan Tuhan, sesungguhnya kita sudah gagal mengiring Tuhan. Haleluya. Itu yang perlu dibuat. Kalau orang dunia bilang bermeditasi, kita bermeditasi secara rohani dengan Tuhan. Apalagi Tuhan yang masih buka. Tadi aku emosi, tadi aku bohong loh Tuhan. Itu orang yang masih hidup rohani. Haleluya. Tapi kalau sudah rata semua, dia mau maki-maki orang biasa, dia mau tipu orang biasa, dia mau bohongin orang biasa, tandanya dia sudah mati sebenarnya, walaupun masih hidup dia. Haleluya. Jadi penghalang itu yang harus disingkirkan dari hidup kita. Apa itu penghalang itu? Engkau yang perlu cari tahu di hidupmu hari ini. Banyak penghalang sebenarnya, tetapi secara garis besar itu disimpulkan menjadi satu. Kenapa? Karena intinya semua penghalang tersebut masuk dalam satu kategori, namanya kedagingan. Yang setuju katakan amin. Semua bentuk model penghalang ABCD sampai berapa itu penghalang yang mengganjal, yang merintangi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, intinya hanya satu, itu adalah kedagingan. Makanya firman Tuhan berkata, roh memang penuh, tapi daging lemah. Itunya sebenarnya intinya yang mengganjal, menghalangi kenapa kita tidak bisa maju pesat sekali. Karena kedagingan kita masih mendominasi hidup kita. Haleluya. Dunia sedang berlomba dengan waktu. Berlomba dengan waktu. Dulu ke Medan 4 jam naik mobil. Sekarang sudah 1,5 jam sampai 2 jam. Nanti kalau selesai tol sampai ke Siantar, 1 jam dari Siantar ke Medan tembak sampai. Kenapa? Karena orang berlomba dengan waktu.
Membuat segala sesuatu harus cepat. Kenapa? Karena waktu kita ini singkat. Dan saya mau katakan kepada saudara, hidup kita ini bukan seperti film yang ada siaran ulangan. Kita bukan seperti film yang ada rekamannya. Kalau hari ini kita nonton siaran langsung, minggu depan, bulan depan bisa nonton rekamannya. Kita bisa memilih, kemarin aku nonton siaran langsung lah, aku nonton rekamannya aja. Itu bukan begitu kehidupan kita. Kehidupan kita tidak bisa diulang lagi. Yang setuju katakan amin. Kehidupan kita tidak bisa diulang. Waktu kita yang sudah lewat pun tidak bisa diulang. Walaupun tetap kembali besok hari Senin, tapi hari Senin sudah dengan tanggal yang berbeda. Haleluya. Cinta saya, hari Senin besok sudah dengan tanggal yang berbeda. Walaupun sama harinya. Makanya firman Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana artinya supaya kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang rohani. Bukan bijaksana untuk cari uang, bijaksana untuk memperkaya hidup, tapi bijaksana bagaimana supaya hidup kita yang 70 tahun ini, kalau sampai kita isi dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Makanya yang pertama harus dijual semua. Apa yang perlu dijual? Artinya penghalang-penghalang, kendala-kendala, rintangan-rintangan, semua yang berbentuk kedagingan itu harus dikeluarkan dari perbendaharaan hati kita, supaya hati kita full sepenuhnya diisi oleh kebenaran. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ada banyak orang bodoh yang merawat, memelihara yang tidak berarti di hidupnya. Haleluya. Yang tak berarti, udah tahu tak berarti dipiara, udah tahu tak berarti dirawat. Harusnya rohmu yang harus dikembangkan supaya Tuhan semakin besar, daging kita semakin kecil, bahkan akan mati pada waktunya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang dari hidup. Katakan amin. Ini kita nggak dihitung aja dia ada, kita marah-marah. Jabat kita nggak dikasih aja, kita recok. Kayak lu nggak bisa beli daging aja. Haleluya. Tapi Pak, itu bicara harga diri. Kalau hidup baik, harga dirimu tinggi. Amin. Kalau hidup cinta Tuhan, harga diri kita tinggi sekali. Kenapa? Karena kita umat tebusan Tuhan. Darah Yesus yang telah berkuasa itu menyucikan, menebus, membayar kita lunas. Enggak usah minta-minta dihormati. Haleluya. Tidak perlu hormat dari manusia, tidak perlu. Yang kedua, apa yang masih kurang? Menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama menyangkal diri, terus memikul salibnya. Bukan salib Tuhan loh. Haleluya. Supaya lebih mengerti, saya lihat kamus, apa artinya menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menolak, mengingkari, membantah, memungkiri,
meniadakan. Pertanyaannya, siapa yang disangka? Kalau Petrus kan pernah menyangkal Tuhan. Dia menyangkal artinya dia mengakui. Kau kan temannya? Enggak. Itu menyangkal. Kau kan orang percaya? Enggak. Kau kan muridnya? Enggak. Aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal. Tapi Petrus menyangkal Tuhan. Alkitab bilang menyangkal diri. Betul begitu kan? Jadi menyangkal diri itu artinya tadi sudah jelas. Menolak, mengingkari, membantah, memungkiri, meniadakan. Artinya gak ada lagi arti itu. Makanya Paulus bilang yang dulu itu sampah. Umat Tuhan mengerti? Itulah yang disebut penyangkalan. Kemarin-kemarin itu sampahnya itu. Harta itu sampahnya itu. Pangkat itu sampahnya itu. Kemegahan itu sampahnya itu. Kalau aku punya kontrakan 100 pintu, sampahnya itu. Kalau aku punya mobil mewah, sampahnya itu. Itu menyangkal diri. Haleluya. Tapi biasanya kan gak begitu. Tahu. Itu sawah yang di Sinodong itu punya pungku itu. Kan biasanya kan begitu. Jadi menyangkal diri itu meniadakan keberadaan ego kita. Meniadakan keberadaan diri kita sebagai manusia. Sehingga tergenapilah firman Tuhan yang Paulus katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itulah yang disebut penyangkalan diri. Jadi bukan lagi kita yang nampak, tapi Yesus dan kasih-Nya yang nampak lewat hidup kita. Makanya ego-ego mati, kesombongan mati, keangkuhan mati, dosa mati. Itu namanya menyangkal diri. Haleluya. Saya sedang mengajari saudara kebenaran yang sesungguhnya hari ini, supaya saudara siap bersorak. Jadi memungkiri diri kita, nggak ada lagi aku. Aku ini nggak ada apa-apanya. Haleluya. Makanya dalam Lukas 17 ayat 10 kita baca bersama, supaya saudara mengerti bagian dari penyangkalan diri. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Apa yang ditugaskan kepadamu ini? Menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, membuat mujizat, pompa KKR berskala besar, membangun gereja, mempersembahkan uang untuk pekerjaan Tuhan, dan segala macam perbuatan baik yang kita mampu lakukan. Setelah kau lakukan itu, setelah kita mengerjakan semua itu, jangan tulis di prasasti namamu. Yang membangun gereja ini adalah Mazmur Makmur. Jangan tulis seperti itu, karena itu bukan menyangkal diri. Engkau sedang mengakui keberadaanmu di situ. Engkau punya andil di situ. Engkau punya income di situ. Tetapi kalau kita sudah bangun pekerjaan Tuhan, bantu misi, bantu orang miskin, apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Gak guna saudara. Kenapa aku berguna? Karena aku dipakai Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai aku, sampahnya aku. Itulah masalah. Kenapa aku bisa khotbah di sini? Karena aku dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau Tuhan tak pilih, tidak ada gunanya aku. Dan semakin dipilih, semakin mengertilah bahwa aku dipilih karena kasih karunia, karena anugerah. Makanya nyanyinya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita ini hamba-hamba yang tidak berguna sebenarnya. Jadi kalau engkau bisa melayani, puji Tuhan aja. Engkau bisa memberi, puji Tuhan
Kalau engkau tidak bisa memberi, kau bertobat. Kan begitu. Jangan bangga dengan kemiskinan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang miskin. Haleluya. Saya sudah pernah khotbah kepada saudara kan bahwa kuk itu harus disingkirkan. Haleluya. Kalau engkau cinta Tuhan, takut Tuhan, rajin kerja, pasti berkah. Inilah yang masih kurang itu, yang harus kita penuhi hari ini kepada Tuhan. Mengikut Tuhan sesuai dengan aturannya Tuhan. Saya ulangi, mengikut Tuhan sesuai dengan aturannya Tuhan. Kalau mengikut Tuhan sesuai dengan aturannya gereja, maka akan bervariasi. Betul begitu kan? Akan bervariasi tingkat kekudusan, tingkat kesucian, tingkat kesungguhan mengiring Tuhan akan bervariasi jika kita mengiring Tuhan sesuai dengan aturan gereja masing-masing. Tapi kalau kita mengiring Tuhan sesuai dengan aturannya Tuhan, maka syaratnya pasti satu, menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan hanya orang-orang yang mengikuti aturannya Tuhan Yesus yang layak masuk surga. Hanya orang-orang yang hidup benar melakukan firman seperti perkataan Tuhan Yesus yang pantas ada di surga. Yang mengikuti yang lain, biarlah mereka seperti itu. Karena kita tidak bisa maksa, kita hanya bisa mendoakan. Tetapi saya mau ajak kita hari ini supaya kita semua masuk surga. Makanya kebenaran ini harus dimeteraikan di hati kita dan kita lakukan dengan kesungguhan. Jadi setelah menyangkal diri, tadi sudah mengerti artinya menyangkal kan? Tak ada lagi artinya kita ini. Saya percaya kalau kita mengerti ini tidak ada lagi sombong-sombong. Apalagi irian, apalagi benci. Kalau engkau benci sama orang, artinya engkau masih mengakui keberadaanmu sebagai manusia. Itulah pasal. Kalau engkau tersinggung, engkau masih mengakui keberadaanmu sebagai manusia. Tapi kalau engkau tidak mengakui lagi keberadaanmu sebagai manusia, engkau setelah menyangkalnya, engkau disinggung, tak merasa disinggung. Katakan amin. Engkau dimaki, tak berasa pun dimaki. Orang daging juga udah mati kok. Ada amin. Engkau dimarah-marahin tanpa salah. Engkau tidak salah dimarah-marahin. Kau hanya bilang begini, terima kasih. Haleluya. Kenapa? Namanya aja sudah menyangkal diri. Katakan amin. Haleluya. Gak ada lagi jemaat-jemaat jadi kasih karunia yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C. Gak ada lagi. Sekiranya semuanya hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau ada teman yang menyampaikan berita negatif, bilang gak ada waktu lah Bu dengar begitu. Hidupku singkat loh, bunda kau aku kompromi dengan itu lagi. Haleluya. Kalau ada orang yang menggosipiku, maaf ya, Anda ada sempat waktuku. Dengan begitu aku mau kebaktian, aku mau berdoa, aku mau berpuasa. Itu baru artinya kita sedang bertuhan. Haleluya. Ini datang teman, tahu nggak Bu? Iya apa tuh? Apa tuh? Tunggu ya, saya bikin kopi dulu. Biar seru. Dua-duanya masuk neraka. Haleluya. Hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, setialah melayani. Siapa yang hidup untuk diri sendiri? Yang masih tersinggung, yang masih mau ngambek, yang masih mau marah, yang masih mau pengen dihormati, dihargai. Itu orang yang masih hidup untuk diri sendiri. Kalau hidup untuk Tuhan, kalau ku hidup
Ku hidup bagimu. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita nggak ada lagi. Saya ulangi, kita nggak ada lagi. Jadi siapa kita ini? Kita ini man of God. Engkaulah manusia Tuhan yang ada di sidang hari ini. Haleluya. Kalau kita manusia Tuhan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, perilakumu, sifatmu, perkataanmu, perbuatanmu seperti Tuhan. Nah, kok bisa Pak? Harus bisa. Katakan amin. Harus bisa. Kalau tidak, kita tetap gagal di ikut Tuhan. Harus bisa. Hai engkau manusia Allah, engkau manusia Tuhan. Haleluya. Jadi mulai sekarang ngerti lah Pak? Ngerti lah semua? Engkau bukan lagi Edison Panjaitan. Edison manusia Tuhan. Yang perilaku perbuatannya harus mencerminkan Tuhan sejak hari. Berat, memang berat. Namanya aja mau seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah target gereja. Bukan kumpul-kumpul kayak arisan, kasih persembahan, kasih pelehan, kasih liturgi. Kita buatkan aja kalau cuma kumpul-kumpul saja. Itulah masalah. Apalagi zaman corona ini, ngapain lagi kumpul-kumpul, persembahan pun sedikit. Supaya lulus ini, supaya lulus. Haleluya. Karena perlu Tuhan setiap hari yang membuat kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Makanya 2-3 orang pun harus dikotahi. Yang mau ke surga lah. Yang tidak mau, suka-suka lu. Yang penting tugasku sebagai gembala menyampaikan kebenaran setiap minggu di bayi ini. Haleluya. Kalau kita mengikut Tuhan dengan aturan kita sendiri, tidak jelas nanti kita mau kemana. Tidak jelas. Kalau kita ikut Tuhan dengan aturan kita sendiri, tidak jelas. Dan jangan-jangan di tengah jalan kita akan terbuang. Kenapa? Karena ikut Tuhan dengan aturan sendiri. Lagi suka gereja, kan begitu. Itu aturan sendiri. Ibu-ibu lagi pengen ibadah, tidak pengen 6 bulan di rumah. Itu you anak Tuhan aturan sendiri. Itulah masalah. Kalau yang namanya ikut Tuhan aturannya Tuhan, Ibrani 10 ayat 25 sudah bilang. Tidak tahu lagi berapa ratus kali aku bilang di sini itu, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, tapi malah semakin giat melakukannya, semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin serius melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Itu aturan Tuhan. Kalau aturan kita lagi pengen gereja, sudah lewat 6 bulan, mampir sekalian nanti marah berlaku berkelamaan dan gereja. Perasaanku kalian jaga-jaga. Perasaanku hendak kalian jaga. Itulah masalah. Haleluya. Nggak usah jaga perasaanku. Saya sedang berusaha untuk mati hari ini. Haleluya. Haleluya. Perasaan Tuhan yang perlu dijaga umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau aku udah mencari tahu Tuhan, kemana sih perasaanmu? Haleluya. Kalian yang punya anak di perantauan, kalau setahun anakmu gak bertelepon, kayak mana perasaanmu? Kau bilang begini, nggak lupa anak di bawah udah udah sombong dia. Padahal miskin dari sana kan. Jangan-jangan udah kaya dia sombong dia. Sudah setahun gak telepon. Tapi kita ke gereja lebih setahun gak gereja. Dan merasa kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Betul apa salah? Semoga ada kesimpulan. Haleluya. Jadi sudah mengerti hari ini apa yang masih kurang itu? Menyangkal diri. Setelah menyangkal diri, pikul salib. Apa itu Pak pikul salib? Kita
Belajar kepada proses. Ketika mulai dari sidang pengadilan, Yesus disuruh pikul salibnya sendiri sampai ke Golgota. Dia jatuh bangun, saking beratnya penderitaan itu. Tapi dia nggak recok, dia nggak melawan. Dia bisa berdoa, Bapa kirim malaikat, habiskan orang ini. Bisa nggak? Bisa banget, ya kan? Tuhan, aku disakiti, Bapak aku disakiti, basmi orang ini, kan begitu. Seperti orang-orang yang berduit, sering begitu. Kalau dia diganggu, dia cari daging. Tahu aku anak siapa? Tahu si anu, tahu bupati itu, tulangku itu, tahu wali kota itu, pungku itu. Dia cari dagingan kalau dia bermasalah. Tuhan gak cari dagingan, dia pikul. Sampai terakhir dia gak sanggup lagi memikul. Datang prajurit, ditangkaplah Simon Kirene atau Simon Arimatea. Pokoknya Simon namanya. Karena ada dua Simon di situ yang berperang. Ada Simon yang memberi kuburan, ada Simon yang memikul salib Tuhan. Jadi pikul salibmu. Artinya memikul salib itu berat pun pergumulanmu, engkau tidak bisa lemah mengiring Tuhan. Amin. Artinya pikul salib itu, ibu-ibu, bapak-bapak, seberat apapun persoalanmu, engkau tidak bisa lemah mengiring Tuhan. Karena Tuhan nomor satu. Jadi biar masalahmu segunung, engkau harus semangat ikut Tuhan. Itu pikul salib. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tapi Pak, keluarga aku berantakan, lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi Pak, suamiku belum bertobat, tambah sungguh ikut Tuhan. Tapi Pak, kami tidak punya uang, tambah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu pesan. Kalau engkau ikut Tuhan suka-sukamu, kau bukan pikul salib. Kau pikul bebanmu sendiri. Makanya kau tumbang-tumbangan terus. Haleluya. Jadi pikul salib itu begitu. Masalah si gunung, tambah semangat ikut Tuhan. Masalah bertubi-tubi, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Itu baru namanya pikul salib secara benar. Karena kita ini tidak bisa lepas dari masalah. Yang namanya kita orang hidup. Makanya jemaat Tuhan, jangan pernah buat masalahmu menjadi alasan engkau jauh dari Tuhan. Kalau kau buat masalahmu menjadi alasan engkau jauh dari Tuhan, engkau sedang gagal mengiring Tuhan. Makanya Tuhan bilang pikul salib, sangkal diri, pikul salib, baru ikutlah aku. Artinya apa? Ikut Tuhan sambil pikul salib. Ikut Tuhan sambil sangkal diri. Katakan amin. Jadi biar masalah sebelum nikmati aja, ikut Tuhan terus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan amin. Itulah pikul salib. Haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Mari kita berdiri sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring
Meskipun saya susah, kita akan masuk perjamuan kudus. Inilah penderitaan Tuhan, di mana kita akan makan, minum, sehidangan dalam penderitaan Tuhan. Kita mengingat betapa cintanya besar, betapa kasihnya ajaib. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik karena cintanya samamu dan samaku. Semua telah diberikannya bagi kita karena cintanya. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri, tapi terlalu sedikit yang kita kasih kepada Tuhan. Bayangkan kami Tuhan, sehidangan dengan Engkau dalam penderitaan-Mu saat ini. Biar lewat tubuh dan darah-Mu kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tambah setia, mau tambah rajin, mau tambah komitmen dengan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan. Berkaitan dengan Roh-Mu yang kudus di hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti bahwa kami hidup bukan lagi kami yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Saya undang hamba maju ke depan. Kuduskan dan urapi, berkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Ubahkan dalam nama Yesus, sehingga dengan iman kami terima roti ini menjadi tubuh Tuhan. Dengan iman kami terima anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus, sehingga dikala kami memakan dan meminumnya, pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Ada Roh-Mu yang mengalir, ada kuasa darah-Mu yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir, ada kekuatan dari surga yang mengalir dalam hidup kami. Hingga kekuatan kami bertambah-tambah seperti pada burung Raja Wali dalam mengiring Tuhan. Kami tidak akan lemah, tapi kami akan semakin kuat mengiring Engkau.
Koshika bakara bataka syana bakara babasya. Berkati kami semua Tuhan dalam menikmati hidangan perjamuan Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengiring Yesus. Saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah Haleluya. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Angkat cawanmu lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku
Kami kuat karena Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Dan apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus.